guys, welcome back again. Oke geng-geng, balik lagi sama aku Amelia di sini dan aku benar-benar balik dengan membawakan kisah ataupun cerita horor nyata lagi nih untuk kali ini. Mungkin ini merupakan episode kedua lanjutan dari kemarin. Dan aku juga akan membawakan 3 kisah lagi untuk hari ini ya tentunya. Jadi siapkan mental kalian dan siapkan juga cemilannya untuk malam ini. Siap-siap bulu kuduknya dan bulu-bulu lainnya berdiri. So, cerita yang pertama ini aku buka dengan judul Dikubur Hidup-Hidup. Hal ini benar-benar pernah terjadi di dunia nyata, bukan hanya cuma di film-film horor. Tragedi ini juga terjadi pada seorang wanita Yunani yang menderita kanker. Dia dikubur hidup-hidup karena dokter salah mengira dia telah mati. Pengunjung makam mendengar suara gedoran tok 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 ataupun tok 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 dan juga teriakan yang redup ataupun sayup-sayup dari peti mati tersebut. Wah, suara-suara itu terdengar kira-kira setelah 1 jam dia dikuburkan di peti matinya dan telah dikubur di bawah tanah dong gitu. Setelah akhirnya kuburan pun digali kembali dan peti matinya diangkat. Lalu wanita tersebut telah tewas. Kisah ini bukan terjadi di abad-abad pertengahan ataupun kayak di zaman-zaman dahulu gitu kan, yang udah kelewat banget dari tahun 2000-an, tapi ini tuh terjadi pada bulan September 2014. Gila sih emang, seorang wanita mengidap kanker dan dinyatakan meninggal gitu. Padahal kan mungkin bisa saja dia pingsan ataupun kayak cuman sebatas koma atau apa-apa atau tertidur bahkan gitu. Tapi dinyatakan pingsan tuh kayak gimana? Atau emang mati suri gitu. Dia dinyatakan pingsan, dinyatakan mati gitu ya. Dia dinyatakan meninggal terus dikuburkan. Lalu para pengunjung itu mendengar suara-suara sayup di dalam kuburan tersebut. Kenapa nggak pas waktu itu langsung digali gitu? Digali bener-bener di saat bener-bener terdengar emang kayak ada seseorang yang masih hidup di dalam itu gitu kan? Dan sampai akhirnya di saat kuburan digali, diangkat lagi si peti matinya dan dibuka, dicek lagi, ternyata benar-benar sudah mati. Kali ini benar-benar mati sungguhan. Jadi percuma dong diangkat lagi juga gitu. Tapi kalau nggak diangkat kan emang ya ada kemungkinan masih hidup kan. Cuman logikanya kalau kita sudah dimasukkan ke peti mati di saat itu gitu kan. Kalau kita masih hidup lah, terus dimasukkan ke peti mati, berarti itu masih dikunci kan rapat, nggak ada masuknya udara dari luar gitu. Dan juga nggak ada udara yang keluar juga dari dalam peti, terbungkam dalam satu tempat gitu. Terus dikuburkan dong, tertutup tanah juga yang emang beberapa sentimeter juga dari permukaan ya, ataupun beberapa meter gitu. Aku nggak tahu tepatnya ukurannya. Dan ditutup rapat banget. Otomatis dia emang nggak akan bisa hidup selama itu. Apalagi ditambah dengan keadaan shock, keadaan bener-bener kayak, loh kok ada di peti mati, nggak bisa digerakin, semua badan kaku, semua hal-hal yang membuat dia akhirnya kayak berpikir, wah dia benar-benar dalam kondisi yang nggak baik nih hari ini gitu kan. Benar-benar juga dalam kondisi tubuhnya yang emang tidak fit karena ketakutan tersebut yang menghabiskan banyak energinya dia gitu loh. Ya akan menguras banyak tenaganya dia untuk bisa bertahan di dalam sana sampai semua orang mengangkat kembali peti tersebut dan membukanya kembali. Karena kepanikan itu juga yang akhirnya ngebuat dia nggak bisa bertahan. Atau mungkin emang sudah patokannya gitu. Tapi merinding banget ya. Wah, nggak bisa dibayangin. Oke,
Cerita yang kedua ini mungkin bukan merupakan kisah misteri berhantu gitu ya, tapi tetap aja merupakan kisah horor. Dan aku beri judul dengan kayak ada sesuatu di dalam kepala. Sebelumnya, harusnya itu jika kita ingin melakukan berpergian ke luar negeri, apalagi ke tempat-tempat ataupun wilayah-wilayah yang belum kita tahu bahwa wilayah itu ataupun tempat itu benar-benar safety gitu kan. Dan juga kita harus benar-benar kayak mempunyai pikiran untuk bisa berjaga-jaga dalam keadaan apapun. Jangan mengira wilayah itu kayak seakan wilayah yang dipenuhi turis, aman, kayak gimana gini. Nggak kayak gitu juga konsepnya. Jadi harusnya kita mengetahui dulu tempat mana, tempat apa, tempat seperti apa tepatnya yang akan kita tuju gitu kan. Jadi untuk lebih berhati-hati aja, dan banyak juga mengambil persediaan obat-obatan dan segala jenis lainnya yang emang dibutuhkan di saat keadaan darurat ya. Ceritanya dimulai ketika wanita Inggris bernama Rochelle Harris, tulisannya Rochelle Harris, pergi liburan ke Peru di tahun 2013. Dia tak akan pernah menyangka apa yang dibawanya kembali ke Inggris itu sesuatu hal yang akan mengejutkan. Dia mengeluh akan sakit kepala yang luar biasa yang dia sering alami. Nyeri di wajahnya dan suara garukan di dalam kepalanya. Itu terdengar dengan jelas oleh telinganya. Ketika cairan mulai keluar dari dalam telinganya, dokter mengira itu hanyalah infeksi telinga yang tidak berbahaya sama sekali. Karena kalau memang tidak diperiksa dengan melalui scan ataupun tahapan-tahapan medis yang benar-benar kayak bisa memeriksa seluruh dalam kepala kita gitu, ya pasti akan otomatis itu dikiranya penyakit biasa saja gitu, yang tidak disebabkan oleh sesuatu hal yang bergerak di dalam kepala kita. Sampai mereka melihat banyak belatung menggeliat jauh di dalam telinganya. Wow, ternyata saat di Peru, ada lalat yang mengeluarkan telurnya di dalam kepala wanita yang satu ini melalui lubang telinganya. Semakin para dokter mencoba untuk menyelidiki telinga si wanita itu, larva tersebut semakin berjalan mundur masuk ke dalam kepalanya, membuat lubang sebesar 12 mm di kanal telinganya. Wow. Mengerikan ya. Kita tidak akan pernah berpikir di saat kita pulang dari liburan, yang tadinya kita pengen pulang dari liburan tuh pengennya langsung happy gitu karena udah terbawa suasana liburan, tapi ternyata malah membawa sesuatu hal yang buruk terjadi kepada diri kita. Gak ada yang mau gitu kayak gitu. Apalagi wanita ini di saat liburan dia terkena lalat yang hinggap di kepalanya dan bertelur gitu di telinganya. Emang sih ada lalat yang dimana dia bisa bertelur di sembarang tempat, bahkan di hewan ataupun di manusia sekalipun gitu. Ya kalian juga mungkin pernah tahu ada hewan-hewan yang dihinggapi lalat dan ada larvanya di tubuh hewan tersebut. Dan ya ini terjadi di manusia. Semengerikan itu. Belatung itu tinggal di dalam kepala kita, ada di dalam telinga kita, membuat lubang sedalam 12 mm. Dan tiap malam di saat mau tidur gitu, mendengar garukan-garukan kecil yang sangat mengganggu serta rasa sakit yang tiada tara. Wah, gak bisa dibayangin semengerikan apa itu terjadi. Oke, akhirnya masuk ke cerita yang ketiga ataupun cerita terakhir. Dan cerita ini aku beri judul Sketsa Terakhir. Walaupun cerita yang ketiga ini juga bukan termasuk cerita horor berhantu, tetapi ini juga begitu horor. Ada seseorang yang dijuluki sebagai The Daddler, yaitu nama untuk seorang pembunuh berantai yang telah menghabisi nyawa 14 pria di San Francisco dari Januari 1974 sampai September 1975. Jadi selama 1 tahun berarti ya. Dari sekian banyaknya pembunuh berantai yang ada di sana ataupun di negara tersebut, apa yang membuat The Daddler itu menjadi pembunuh paling menyeramkan? Itu karena dari gaya khas dia membunuh
yang eksentrik. Jadi sebelum dia melakukan eksekusi kepada korbannya, dia menggambar ataupun mengsketsa ataupun juga melukis si calon korbannya terlebih dahulu, seperti yang ada di film Titanic gitu kan, yang dimana si cowok itu menggambar ceweknya begitu. Dan dia menggambar calon-calon korbannya itu adalah calon-calon korban yang dia temui di klub-klub malam, tanpa disadari oleh korbannya, dan mereka mengira dia adalah seorang pelukis dan pencinta seni. Jadi mau-mau aja digambar sama si The Daddler ini, karena mungkin yang mengiranya wah ini adalah pelukis, ataupun kayak ya dia emang pencinta seni yang memang mau untuk melukis orang-orang yang dijumpainya. Ya udah gitu kan, pasti mau gitu orang-orang juga gitu. Mereka lalu berhubungan badan dengannya sebelum akhirnya ditusuk sate sampai mati. Dan untuk pengetahuannya nih ya, The Daddler tidak pernah diketahui identitasnya dan belum tertangkap sampai sekarang. Ya, itulah dia The Daddler, seorang berantai yang paling menyeramkan di sana. Kenapa enggak menyeramkan? Jika seseorang ingin melakukan eksekusi kepada calon korbannya dengan cara dilukis terlebih dahulu, apakah dia percaya bahwa si calon korbannya setelah dia eksekusi gitu, itu jiwanya akan terperangkap di dalam lukisan ataupun gambaran yang telah dia bikin gitu? Karena kan digambar terus berhubungan dulu dan meninggal. Apakah dia percaya bahwa jiwa si seorang yang dia telah eksekusi itu ada terperangkap di dalam gambarnya? Dan anehnya kenapa sampai sekarang si pembunuh itu tidak juga ditemukan ya? Kenapa? Apakah sesulit itu? Apakah info yang didapat tentang dia itu sangat minim? Ataukah emang dia begitu cerdik menutupi identitasnya dan perlakuannya juga? Bener-bener psycho sih. Psycho estetik ya. Aku yakin lukisan-lukisan yang dia buat ataupun gambar-gambar yang dia buat, gambar-gambar yang cukup bagus gitu. Tapi kenapa dilakukan dengan cara hal seperti itu? Dan lagi dia juga ternyata menyimpang ya. Wah, benar-benar mengerikan. So, itulah 3 cerita yang bisa aku bagikan kali ini kepada kalian. Mudah-mudahan bisa menambah rasa horor yang ada dalam jiwa kalian makin mengembang. Tapi kalau kurang, kalian bisa tunggu lagi di next episode horor kayak gini selanjutnya lagi. Ya udah, mungkin segitu dulu aja dari aku untuk kali ini. Aku mau mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir, and see you next time. Bye bye.